Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatannya. Yang utama adalah dengan digunakan cek atas nama akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian pengeluaran kas dan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Yang kedua adalah dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan. Transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh pihak bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank atau disebut dengan bank statement kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi ke perusahaan yang direkam dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check insure, penggunaan kas dan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dan dari pihak yang menerima pembayaran dengan digunakan cek dalam pengolahan kas. Check issuer akan secara otomatis menerima tanda penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. Cancel check sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena di dalam endorsement terkait pihak bank yang merupakan pihak yang independen bagi pembayaran maupun bagi penerimaan pembayaran. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang utama adalah bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek, merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank memerlukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Yang ketiga yaitu permintaan. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk buat bukti kas keluar. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang utama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika fungsi memerlukan pengeluaran kas misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi yaitu bagian utang. Yang kedua ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan mengirim cek kepada kreditur via pos atau membayar langsung kepada kreditur. Yang ketiga ada fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang mencakup beban dan persediaan pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat ada fungsi penerimaan interest. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang ada dua sistem, itu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua ada prosedur pembayaran kas. Yang ketiga prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, yang kedua ini sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang utama ada prosedur permintaan cek, yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, yang keempat ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Saya Salisa Tulfitria dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi penyimpanan kas dan akuntansi harus berbeda. Fungsi akuntansi dan penyimpanan tidak boleh digabung sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa catatan akuntansi yang mengandung informasi akuntansi dapat dipercaya. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Setiap transaksi harus dilakukan oleh lebih dari satu fungsi agar pengecekan internal dapat terjadi. Bagian kasa bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas serta penyimpanan kas dalam transaksi kas. Transaksi penjualan menerima kas dan dilakukan oleh fungsi penjualan, penerimaan barang, akuntansi, dan pengeluaran kas. Dengan demikian, kas perusahaan tetap aman.
Selanjutnya ada sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pengeluaran kas diizinkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi diupdate. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Menurut sistem pengendalian internal, setiap pembukaan dan penutupan rekening bank memerlukan persetujuan manajemen puncak. Rekening giro perusahaan di bank digunakan untuk menerima dan mengeluarkan uang. Jika rekening giro perusahaan dibuka atau ditutup tanpa izin pejabat yang berwenang, uang yang diterima perusahaan dapat ditransfer ke rekening giro yang tidak sah dan karyawan dapat menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Setiap pencatatan yang dibuat dalam catatan akuntansi harus didasari pada dokumen sumber yang diberikan otorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lebih lanjut yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Selanjutnya adalah praktik yang sehat. Saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dalam sistem kas seperti yang disebutkan di atas, saldo kas perusahaan terdiri dari dana kas kecil dan dana yang diterima dari penjualan tunai serta penagihan piutang yang belum disetor ke bank. Untuk menghindari pencurian, simpan saldo kas dalam lemari besi dan tempatkan kasir di ruangan yang berbeda. Selanjutnya, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan penyimpanan kas. Proses penerimaan dan pengeluaran kas mencakup operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Dalam kegiatan yang disebut rekonsiliasi bank, sistem pengendalian internal mengharuskan rekonsiliasi bank untuk dilakukan. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam register, cek, dan jurnal penerimaan kas, perusahaan dapat menggunakan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kasnya. Adalah dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran dengan cek. Jika cancel check dikembalikan, ketika penerima pembayaran mencairkan cek dan sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada pengeluarnya, perusahaan pembayar tidak memerlukan kwitansi dari penerima pembayar. Cancel check tersebut dianggap sebagai bukti pembayaran yang sah dan disimpan sebagai dokumen pendukung dalam arsip bukti kas keluar. Selanjutnya, jika cancel check tidak dikembalikan, jika setelah penerima pembayaran mencairkan cek dan sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada pengeluarnya, perusahaan pembayar akan menuntut kwitansi sebagai bukti penerimaan pembayaran. Kwitansi ini diminta segera setelah cek dikirim dan diterima oleh perusahaan penerima pembayaran. Selanjutnya adalah bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Disajikan bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Dalam account payable system mencatat transaksi pembelian. Dalam jurnal pembelian laksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber akun yang didebit dan dikredit dalam jurnal pembelian adalah persediaan pada utang dagang. Faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan atau surat order pembelian dan laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Seharusnya faktur dan pemasok juga dipasang sebagai dasar pencatatan oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan. Pada gambar 14.5 prosedur pencatatan ini dilakukan. Yang pertama pada bagan jurnal, di sini dijelaskan bagan jurnal, dan kedua ada bagan utang, dan yang ketiga ada bagan kas. Selanjutnya adalah bagan alir dokumen on time voucher payable system dengan cash basis. Disajikan bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher papa sistem cash basic. Dalam voucher payable system cash basic, pencatatan transaksi pembelian didasari atas bukti kas keluar yang dibuat pada satu faktur dari pemasok yang jatuh tempo. Bukti kas keluar di cash dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan pada bukti kas keluar. Dalam voucher payable,
Sistem cash basis ini mencatat beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar 3 yang dibuat pada faktur dari pemasok yang jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya yang dibuat kas keluar oleh bagian ulang, dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung atau berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama peminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirim cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance advance, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang berakhir di dalam registrasi cek. Selanjutnya adalah bagian alir dokumen on time voucher payable dengan accrual basic. Bagian alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable accrual basic. Dalam voucher payable accrual basic mencatat transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian, bukti kas keluar, pencatatan dan register bukti kas keluar bagian jurnal dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan pada bukti kas keluar yang dibayar. Dalam voucher payable accrual basic mencatat beban atau persediaan didasarkan bukti kas lembar ketiga dalam yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian pada saat jatuh tempo. Oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atau cek dari pejabat yang berwenang serta mengirim cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian rasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir diam di register cek. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen without voucher payable system. Nah, pada bagian utang ini diterima faktur-faktur dari pemasok oleh bagian pembelian yang dimana untuk mencatat bukti kas keluar dan mencatat faktur-faktur pada bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar ini terdiri dari 3 lembar, yang dimana satu bukti kas keluar ini dapat digunakan untuk lebih dari faktur dari pemasok yang sama. Kemudian bukti kas keluar ini disimpan menurut tanggal jatuh tempo yang bersama. Selanjutnya bagian kasa. Nah, pada bagian kasa ini pada tanggal pembayarannya telah dijadwalkan oleh bagian utang. Bukti kas keluar ini dilampiri dengan dokumen pendukung yang berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok yang diserahkan kepada bagian kasa untuk membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dengan dilampiri bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan. Kemudian pada bagian jurnal, setelah bukti kas keluar dan dokumen pendukung ini dicap lunas oleh bagian kasa, diserahkan kepada bagian jurnal untuk dicatat dalam register cek. Selanjutnya yaitu sistem dana kas kecil. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan sistem saldo berfluktuasi atau floating fund balance system. Yang kedua dengan impress system. Nah, untuk sistem saldo berfluktuasi ini, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan mendebit akun dana kas kecil. Lalu untuk pengeluaran dana kas kecil dapat dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Lalu untuk pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, impress system. Nah, pembentukan dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pengeluaran dana kas kecil ini tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil, tetapi bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil ini dikumpulkan dalam arsip yang diselenggarakan oleh
pemegang dana kas kecil. Nah, untuk pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Terdapat 5 dokumen. Yang pertama ada bukti kas keluar, lalu cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Untuk yang bukti kas keluar ini, dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen. Kemudian yang kedua yaitu cek, merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek tersebut. Kemudian yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian ada bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil yang dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian yang terakhir yaitu permintaan pengisian kembali di kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang untuk dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Ada 3. Yang pertama jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada register cek. Nah, register cek ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil, diperlukan jurnal khusus dan juga berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya fungsi yang terkait. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan, transaksi pembentukan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas, kemudian pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar. Kemudian ada fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Fungsi ini bersangkutan untuk mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Pada prosedur ini, bagian utang menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari Kepala Bagian Keuangan, kemudian menyerahkan bukti kas keluar dan surat keputusan pembentukan dana kas kecil ke bagian kas. Bukti kas keluar dibuat rangkap 3, 2 rangkap bersama surat keputusan dikirim ke bagian kasa dan 1 rangkap dicatat dalam register bukti kas keluar. Bagian utang kemudian mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal bukti kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Berdasarkan bukti kas keluar, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Kemudian cek dan bukti kas keluar lembar ketiga diserahkan kepada pemegang dana kas kecil, dan bukti kas kecil lembar pertama serta surat keputusan diserahkan ke bagian jurnal setelah ada cap lunas dari bagian kasa. Kemudian pemegang dana kas kecil menggunakan cek yang sudah diotorisasi untuk menguangkan cek ke bank dan menyimpan uang tunai tersebut. Sementara bukti kas keluar rangkap ketiga diarsipkan menurut nomor. Surat keputusan bersama bukti kas keluar rangkap pertama dikirim oleh bagian utang ke bagian jurnal.
Bagian ini juga mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Bagian jurnal kemudian mencatat pengeluaran kas dalam register cek berdasarkan bukti kas keluar rangkap pertama, kemudian dokumen-dokumen tersebut diarsipkan. Lalu bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Terdapat dua prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, yaitu dengan impress system dan yang kedua ada fluctuating fund balance system. Yang pertama yaitu prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impress system. Pada pemakaian dana kas kecil, membuat permintaan pengeluaran kas kecil rangkap kedua dan rangkap 2 dan dikirim kepada pemegang dana kas kecil. Berdasarkan permintaan pengeluaran kas kecil 2 rangkap tersebut, pemegang dana kas kecil menyerahkan uang kepada peminta, kemudian permintaan pengeluaran kas kecil rangkap pertama dikirim kembali kepada pemakai dana kas kecil bersama dengan penyerahan uang tunai dan permintaan pengeluaran kas kecil rangkap kedua diarsipkan sementara menurut abjad. Permintaan pengeluaran kas kecil lembar pertama diarsipkan sementara menurut nomor. Kemudian pemakai dana kas kecil mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung dan membuat bukti pengeluaran kas kecil. Selanjutnya, permintaan pengeluaran kas kecil rangkap pertama sudah diarsipkan sementara bersama dokumen pendukung dan bukti pengeluaran kas kecil dikirim kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian pemegang dana kas kecil memeriksa pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil berdasarkan dokumen pendukung, permintaan pengeluaran kas kecil, rangkap pertama, dan bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian ketiga dokumen tersebut diarsipkan sementara bersama dengan permintaan pengeluaran kas kecil rangkap kedua, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengeluaran kas kecil dua rangkap dan dokumen pendukungnya sudah diarsipkan tadi diambil kembali. Kemudian bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengeluaran kas kecil rangkap pertama dan dokumen pendukung diarsipkan sementara menurut nomor sampai dengan saat pengisian kembali kas kecil. Sementara permintaan pengeluaran kas kecil rangkap kedua dikembalikan kepada pemakaian dana kas kecil setelah dibubuhi cap lunas dan diarsipkan secara permanen menurut nomor. Dan dengan ini jurnal pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek. Yang pertama ada register bukti kas keluar, yaitu dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian pada register cek jurnalnya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Kedua ada jurnal pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil, yaitu dengan menjunai biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada dana kas kecil. Kemudian yang ketiga ada jurnal pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek. Pada register bukti kas keluar dengan jurnal data kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Terus pada register cek bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Pada bagian ada dokumen prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dengan fluctuating fund balance system ini sedikit berbeda dengan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dalam impress system. Perbedaannya hanya terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Karenanya setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil atau dilampiri permintaan dan pengeluaran kas kecil lembar kedua,
pemegang dana kas kecil kemudian menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, bagian jurnal mencatat pengeluaran dana kas kecil ini dalam jurnal khusus atau jurnal pengeluaran dana kas kecil sebagai berikut jurnalnya, yaitu biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Terdapat dua prosedur pengisian kembali dana kas kecil, yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan impress system dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Yang pertama ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam impress system. Dalam prosedur ini, pemegang dana kas kecil membuat permintaan pengisian kembali kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil 2 rangkap, dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian utang. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, bagian utang membuat bukti kas keluar sesuai jumlah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti kas keluar rangkap pertama dan ketiga, permintaan pengisian kembali kas kecil lembar kedua, bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian kasa, sementara bukti kas keluar lembar kedua dan permintaan pengisian kembali kas kecil lembar pertama diserahkan ke bagian kartu biaya untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran dalam kartu beban tersebut. Permintaan pengisian kembali kas kecil lembar pertama dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan menjurnai, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Pada bagian kartu biaya, mencatat pengeluaran kas dari bukti kas keluar lembar kedua dalam kartu biaya, sedangkan permintaan pengisian kembali kas kecil kedua diarsipkan menurut nomor. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan otorisasi atas cek berdasarkan bukti kas keluar tadi. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Kemudian, buku kas keluar dan dokumen pendukung lainnya diarsipkan secara permanen. Dengan bagian jurnal mencatat pengeluaran ke dalam register cek dengan menjurnal sebagai berikut, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Yang kedua, prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam fluctuating fund balance system. Pada bagian aliran prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system sedikit berbeda dengan impress system. Dalam sistem ini, permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil juga dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Namun dokumen ini tidak dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya, karena dalam fluctuating fund balance system, dokumen pendukung atau bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya telah diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan pengeluaran kas kecil. Dengan demikian, dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, permintaan pengisian kembali kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil diserahkan kepada bagian utang tanpa dilampiri dengan dokumen pendukung. Kemudian aliran dokumen selanjutnya sama dengan impress system. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan menjurnal, yaitu dana kas kecil pada bukti keluar yang akan dibayar.